Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Gudi Antonio Gabriel Syanturi dari kelas 11 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah antena TV digital, yaitu antena Yagi. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini sebelum kita melakukan pembuatan antenanya, kita harus melakukan sebuah perancangannya dulu ya, perancangan sederhananya. Di sini ada soal, merancanglah sebuah antena Yagi dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu di frekuensi kerja antena ada di 500 sampai 700 MHz, bandwidth frekuensinya diharapkan kurang lebih 200 MHz. Kemudian di sini impedansi input antenanya ada di 50 ohm. VSWR-nya kurang dari atau sama dengan 2, gain-nya di 11 dB, elemennya ada 6, dari yang terdiri atas 4 direktor, 1 driven, dan 1 reflektor ya. Kemudian panjang keempat direktor sama, jarak antar elemen sama. Nah, di sini hal yang pertama harus kita cari adalah frekuensi center ya. Frekuensi center ini rumusnya adalah Fmin tambah Fmax dibagi 2 ya. Jadi 500 tambah 700 dibagi 2, hasilnya dapat di 600 MHz ya. Kemudian untuk lambda kita cari di konstanta dibagi dengan Fc atau frekuensi senternya ya. Ini adalah konstanta untuk kecepatan cahaya ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 600 dikali 10 pangkat 6. Maka hasilnya akan seperti ini dan akan mendapatkan 0,5 meter ya, atau setengah meter. Kalau di cm berarti dia akan mendapat 50 cm. Nah, kemudian di sini karena elemennya ada 6, kita akan mengambil konstanta untuk ini. Nah, ini S-wave length ini berarti adalah jarak antar elemen, reflektor itu berarti reflektornya, driven itu berarti driven, direktor ya berarti direktor. Untuk angka-angka di sini kita dapatkan dari prosedurnya ya, prosedur pembuatan antena Yagi yang seperti ini. Nah, kita pilih yang di dalam kotak merah ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nah kita kalikan yang lambda yang cm ini ke ini. Nah, panjang reflektor berarti 0,482 dikali 50 sama dengan 24,1 cm ya. Kemudian untuk panjang driven itu 0,456 dikali dengan 50, maka mendapatkan 22,8 cm. Kemudian panjang direktor itu ada di 0,437 dikali 50, itu berarti 21,85 cm. Kemudian jarak antar elemen itu 0,20 ya. Ini karena di sini ada 0 kita hilangkan saja. Jadi 0,2 dikali dengan 50 itu dapat hasilnya di 10 cm. Nah, di sini kita sudah dapat acuan panjang-panjang elemen dan jarak antar elemennya, sudah dapat acuannya. Selanjutnya kita tinggal ke persiapan pembuatan antenanya saja ya. Selanjutnya kita akan persiapan alat, bahan, serta pembuatan antenanya. Let's go. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan diantaranya spidol, gunting dan selotip, cutter, bor, gergaji besi, kabel koaksial 50 ohm, konektor N-mel, lem tembak beserta isinya, mata bor, meteran, aluminium pejel ukuran 6 mili, pipa paralon 3/4, sarung tangan, solder, timah solder, tube cutter, dan tang kombinasi. Pertama-tama kita gunakan sarung tangan untuk safety. Kemudian kita lanjut ke pengukuran pipa paralonnya. Untuk di sini kita akan melakukan pengukuran untuk jarak antar elemen, yaitu per 10 cm. Setelah itu kita tandai titik-titiknya masing-masing menggunakan spidol.
Kemudian paralon yang berlebih bisa kita potong menggunakan gergaji supaya nanti paralonnya tidak terlalu panjang. Kemudian kita lanjut ke pengeboran pada titik-titik yang sudah ditandai menggunakan spidol. Jika paralonnya sulit dibor, maka kita bisa membuat lubang kecil terlebih dahulu menggunakan solder, lalu kita perbesar lubangnya menggunakan bor. Selanjutnya kita ke pemotongan aluminium pejalnya. Untuk pemotongan aluminium pejalnya, kita ingat-ingat lagi berapa panjang untuk masing-masing elemennya. Serta kita juga harus memperkirakan berapa panjang minimal aluminium yang tersedia, yaitu sebagai berikut. Setelah itu, kita rapikan hasil potongan aluminiumnya menggunakan tube cutter. Setelah itu, kita pasang aluminium yang sudah dirapikan ke paralonnya. Usahakan di sini kita pasang dulu dari bagian direktornya terlebih dahulu supaya pemasangannya lebih mudah. Jangan lupa kita berikan lem tembak supaya aluminiumnya tidak goyang-goyang ataupun terlepas. Kemudian kita bagi dua aluminium yang berfungsi sebagai driven. Kemudian kita potong setengah pipa paralon di bagian sisi yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan driven. Setelah terpotong seperti ini, selanjutnya kita lanjut ke pengupasan kabel koaksialnya menggunakan cutter dengan bantuan tang kombinasi. Setelah terkupas, kita solder bagian tembaga kabelnya menggunakan solder dan juga timah.
Setelah itu kita lilitkan kabel koaksialnya ke drivernya. Untuk cara melilitkannya adalah bagian tembaga solidnya kita tempelkan ke driver sebelah kiri, dan untuk bagian serabut kabelnya kita tempelkan ke driver sebelah kanan. Namun untuk posisi ini bisa kita bolak-balik sesuai dengan selera. Jangan lupa kita berikan rem tembak supaya bagian kabelnya tidak terlepas dari driver. Lalu kemudian kita rangkai driver seperti pada video. Kemudian kita pasang penutup driver yang berasal dari bekas potongan pipa sebelumnya. Lalu kemudian kita pasang dan kita beri lem tembak supaya mengunci. Di bagian akhir, kita pasang bagian reflektor dan kita lem menggunakan lem tembak. Kemudian pada ujung kabel satunya kita kupas menggunakan cutter agar kita bisa memasang konektor tipe N-nya. Kemudian setelah terkupas, kita pasang terlebih dahulu besi pelindung untuk kabelnya. Kemudian kita kupas bagian pelindung tembaga solid pada kabelnya. Setelah itu, kita masukkan bagian tembaganya ke bagian konektor tipe N-nya yang bentuknya seperti jarum.
Setelah itu, kita pasang kabelnya ke bagian badan konektor tipe N-nya. Setelah itu, kita geser besi pelindungnya menuju ke bagian badan konektornya, dan lalu kita krim menggunakan tang kombinasi. Langkah terakhir, kita pasang selotip ke sekitar area bagian kepala konektornya, supaya konektornya lebih awet dan tahan lama. Pastikan selotipnya terpasang dengan kuat. Dengan ini, maka antena Yagi yang kita buat sudah jadi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan. Akhir kata saya pamit, terima kasih dan salam.